Oke, shalom teman-teman sekalian. Halo. Selamat malam. Jadi hari ini kita akan mulai kembali eh, ibadah bareng menghadap tahta Tuhan. Jadi eh, nggak seberapa ya, nggak penting seberapa nominalnya kita hadir, tapi yang penting kekompakan kita untuk mau berlari ke hadapan Tuhan. Ya nggak Kak Kardinal? Ya lah ya. Kak Andreis, Kak Kardinal Andreis. Gimana nih? Andreis. Oke, baik. Bang Abed, kita mulai. Oke, siap. Makasih Kak Novita. Mari teman-teman untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, kita mau tunduk kepala, kita mau menghadap Tuhan. Segala puji dan hormat kami naikkan ya Bapa. Hati kami limpah dengan syukur atas karyamu yang selalu indah luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kegerakan Roh Kudus yang selalu bekerja dan mengalir dalam kehidupan kami, yang membimbing kami dan menggiring kami saat ini, sehingga kami dapat melakukan perjumpaan seperti saat ini. Segenap hati kami rindu Tuhan untuk menaikkan pujian, segenap hati kami rindu untuk menyembah-Mu. Kiranya Tuhan segala gangguan yang hendak mengganggu perjumpaan kami pada malam hari ini akan dipatahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Tuhan, selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
Ya Tuhan, sebentar kami juga hendak belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, otoritas-Mu bekerja melalui hamba-Mu lebih lagi, Kak Kardinal, agar dapat membawa kami semakin menyadari bahwa kami adalah manusia-manusia yang terbatas dan selalu memerlukan, membutuhkan pertolongan-Mu selalu Tuhan, untuk membimbing kami kepada jalan-jalan kemenangan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama kita katakan, amin. Kak Kardinal, monggo. Oke guys, shalom. Shalom. Oke, kedengaran nggak teman-teman? Jelas banget, Kak. Halo, Pak, jelas. Oh, jelas. Jelas. Jadi mohon maaf sebelumnya karena kebetulan pas Kak Abed ajak untuk ambil bagian dalam pelayanan kemarin, aku juga baru sekitar 2 minggu lah. 2 minggu itu sering buat konten, nyanyi dan apa ya, gitulah. Karena kebetulan kan aku sekarang juga baru pindah ini sedikit sebelum kita masuk sharing firman, aku sedikit bagikan kenapa nggak sempat hadir karena kemarin sibuk juga kan, dan baru pindah ke mes. Ya puji Tuhan boleh tinggal di mes, dan tapi kan mes perusahaan itu kan ada dua teman-teman, ada yang namanya mes dari perusahaan, ada yang mes dari kontraktor. Aku tinggal di mes kontraktor, dan ya puji Tuhan di satu kamar itu kan, kalau mes perusahaan kan banyak orang kan, sampai 10 dalam satu kamar. Nah aku puji Tuhan ditempatkan karena kemarin saya hanya sempat main bulu tangkis sama bosnya di sini. Diajak langsung dikasih kamar tempat tinggal. Wah puji Tuhan, langsung pindah dari kos langsung tinggal mes. Ya kan, berkat kemurahan Tuhan. Lumayan gratis kan, bisa tinggal. Dan teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat atau siapa sih yang mau firman, mau sharing malam hari ini, mungkin bukan pertama kali gabung di komunitas ini, mungkin udah baru 1 kali ya kemarin kabar ya, bagi firman, bagi sharing. Pertama kali waktu masih di ngekos. Perkenalkan, nama saya Kardinal Andris. Tadi aku sempat sempat cabut kan ini, jadi nggak sempat dengar cari tahu namanya siapa, dibaca Andris gimana gitu kan. Jadi Andries tulisannya, tapi dibaca Andris aja. Kalau dipanggil hari-hari Inal sih teman-teman, dipanggil hari-hari tempat kerja dipanggil Inal aja. Kalau dipanggil Kardinal kayak religius sekali kan, kayak Katolik, nama-nama Katolik kan ini. Jadi teman-teman, kita minta topangan buat malam hari ini. Apa yang akan kita sharingkan, apa yang kita bagikan buat teman-teman, kiranya bisa tidak panjang teman-teman, tapi biarlah sama-sama kita kembangkan apa yang akan sesuai judul tadi malam hari ini. Memang bingung tadi kemarin itu mau kasih judul apa, tapi waktu kemarin Kak Abed kasih apa itu kan, aku selalu berdoa semuanya. Kalau dikasih pelayanan doa, entah itu di musik atau di apapun itu, harus berdoa, tanya Tuhan lagunya apa gitu kan. Kalau memimpin pujian lagunya apa gitu kan, atmosfer nantinya seperti apa yang mau Tuhan bawa, pesannya buat jemaat seperti apa. Enggak kayak, karena kita melayani Tuhan ternyata teman-teman nggak boleh pakai pengalaman kita, oh aku udah biasa melayani ini jadi jemaatnya harus dibikin gini, pasti gini. Kadang Tuhan bisa bekerja lebih 180 derajat berubah daripada apa yang kita siapkan. Bahkan kemarin apa sih yang Tuhan mau kasih buat teman-teman, bahkan buat pribadiku, yaitu tadi yang firman malam hari ini. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa satu orang, karena aku hanya pakai satu HP teman-teman, jadi bisa bantu untuk arahkan firmannya di dalam kalau nggak salah Yohanes 4 ayat 14. Boleh kita buka sama-sama. Nanti sebentar teman-teman juga boleh kembangkan firman ini, apa yang teman-teman dapat dalam kehidupan teman-teman sehari-hari maupun dalam perjalanan mengiringi Tuhan.
Jadi kalau ada yang sudah dapat boleh baca. Kalau ada Yohanes teman-teman yang 4, Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Nah, jadi sebenarnya perikop ini ada dua konteks di dalam pembacaan ini. Kalau teman-teman pelajari sampai di bawah itu ada juga tentang ayat yang sering kita pakai tentang penyembahan. Sebab akan tiba, ya kalau teman-teman lihat tentang ayat sebab akan tiba penyembah yang benar yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di sini juga ayatnya. Tapi perikopnya bukan tentang penyembahan, teman-teman. Kalau teman-teman pelajari, perikopnya justru ketika Yesus berjumpa dengan orang Samaria, wanita di Samaria. Jadi teman-teman, kalau boleh satu orang baca lagi untuk judulnya malam hari ini. Memang agak unik sih judulnya teman-teman, aku dapat ini. Satu orang boleh baca, iya Kak, saya belum buat Kak Nita, nggak sempat lihat tadi Kak. Ternyata Kak Nita yang baca. Puji Tuhan. Boleh satu orang teman boleh baca, naik yang judulnya aja, judulnya malam hari ini. Boleh aku bantu lagi? Ya boleh. Lubang kosong dalam diri manusia. Haleluya. Jadi memang karena kemarin-kemarin aku lihat juga teman-teman kasih judulnya unik-unik kan. Aku nggak kayak terlalu formal juga kasih judul, nggak kayak apa. Kalau bisa aku kasih juga kepuasan di dalam Tuhan, kepuasan hadirat Tuhan. Bisa, tapi kenapa Tuhan kasih lubang kosong? Kayak lebih konteks ke manusianya, ya kan? Karena teman-teman harus sadari ini yang Tuhan kasih, ini tidak panjang yang ingin saya bagikan. Bahwa kemarin waktu Kak Abid kasih jadwal itu berdoa, terus aku dapat ayat ini. Tuhan kasih ayat ini, dan ayat ini referensinya timbul aja di TikTok teman-teman. Dia di TikTok, satu konten TikTok ya, ada satu hamba Tuhan yang dia kasih statement tentang kepuasan itu ya teman-teman. Jadi konteksnya tentang kepuasan. Jadi teman-teman dan siapapun itu, sehebat apapun kita, bahwa sebenarnya diri kita sebagai manusia Tuhan sudah desain ada tempat khusus bagi dia. Makanya kita harus membutuhkan dia. Jadi ada tempat khusus bagi dia yang tidak boleh diisi oleh apapun dan oleh siapapun. Mungkin bisa, tapi sifatnya ya, tidak selamanya. Maksudnya tidak terus atau terus continue dan terus menerus, tidak. Jadi sifatnya Tuhan desain tempat itu, dan teman-teman banyak sedikit orang sadari hal itu. Teman-teman banyak sekali anak-anak muda atau apa sedikit sadari bahwa ada hal itu, ada di dalam diri itu ada bagian kosong yang hanya bisa Tuhan yang isi. Amin. Hanya bisa Tuhan yang tempati. Bukan berarti tidak bisa ditempati oleh lain, oleh pasangan, oleh apa. Tapi ketika kita menempatkan pasangan di situ atau menempatkan kebahagiaan kita atau menempatkan apa? Makanya ada satu statement begini teman-teman. Jangan kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada situasi. Jangan kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada manusia. Jadi situasi manusia, artinya kalau kita gantungkan situasi ya saat kita banyak masalah ya kita kecewa kepada Tuhan, itu karena situasi. Tapi kalau kita menggantungkannya hanya kepada Tuhan, mau dia situasinya nggak baik, mau situasinya baik, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Mau ada pasangan, mau nggak ada pasangan, kita tetap mengasihi Tuhan, tetap kita melayani Tuhan. Tapi kalau kita menggantungkan diri kepada, kan ada orang-orang, ada anak-anak muda yang Tuhan kalau aku dapat pasangan yang kayak dia, aku akan bakal setia melayani Tuhan. Itu sangat salah teman-teman. Bukan aku mau bilang apa ya, tapi Tuhan itu kayak kita anggap Tuhan itu sebagai apa ya? Bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai
jin kalau menurutku, kayak segala sesuatu diminta. Kemarin aku dibukakan, ya, maksudnya open minded, jadi dibukakan ada satu statement juga bahwa uh, kita bisa naik pesawat, bahkan kita nggak kenal pilotnya, amin. Kita bisa naik kapal, kita nggak kenal nahkodanya, tapi kita kenal Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tapi kenapa kita takut? Nah, kita. Jadi maksudnya banyak orang mengaku melayani Tuhan, banyak orang mengaku mengasihi Tuhan, tapi realitanya mereka takut menjalani hidup ini. Dan kembali lagi kepada pembacaan, bahwa ada bagian di dalam diri kita, teman-teman, yang memang hanya bisa Tuhan yang isi. Nah, dalam situasi di sini aku mau bahas konteks yang pembacaan malam hari ini. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang Samaria, teman-teman, di sini kalau kita cuma hanya bersekedar baca, kita akan mengerti bahwa sekedar baca, kalau hanya sekedar baca, kita akan lihat, oh ya sudah, Tuhan hanya bertemu orang Samaria, dan Tuhan mengetahui isi hati perempuan itu, bahwa Tuhan Maha tahu bahwa dia sebenarnya udah punya 4 suami. Kan di situ ada sempat perbincangan bahwa Tuhan bertanya dan dia menjawab bahwa aku tidak punya suami. Karena dia sudah 4 kali bersuami, artinya udah punya hubungan 4 kali, tapi dia tidak pernah merasakan puas. Artinya tidak dia mendapatkan kepuasan itu. Nah, makanya Tuhan bilang di ayat 14 ini, air hidup ya, barang siapa minum air daripadaku, itu akan mengalir terus kepada hidup yang kekal. Jadi ini kayak jadi satu, kalau teman-teman gali, kalau teman-teman pelajari, jadi satu hal apa ya, yang harus dipertanyakan, ya kan? Kenapa sampai Tuhan bilang kalau hal ini kita nggak puas? Ini tentang kepuasan, dan Tuhan mengaku bahwa hanya aku yang mampu memuaskan. Dan ini yang saya alami beberapa tahun yang lalu sampai tahun ini. Tuhan berproses tentang itu. Jadi tentang kepuasan di dalam Tuhan. Jadi untuk 1 tahun ini Tuhan mau berkarya bahwa selama ini aku menggantungkan itu kepada karir, kepada tahta, kepada pasangan, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada usaha, dan kepada segala aspek yang aku selama ini gantungin di situ. Kebahagiaanku. Jadi kalau nggak pelayanan, kalau ada pasangan, kalau segala sesuatu. Dan di tahun ini, bahkan di bulan ini, beberapa bulan yang lalu, semua itu kayak dihempaskan Tuhan, dihilangkan Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik dalam pasangan, baik dalam keluarga. Jadi aku mau sedikit bersaksi. Kemarin aku sudah bersaksi, keluarga itu hancur gitu kan. Keluarga, aku nggak bisa memilih keluargaku untuk sama-sama atau tidak. Dan aku berangkat merantau ke Kalimantan. Nah, keluargaku itu oleh karena anugerah Tuhan, ya yang harus aku alami bahwa orang tua pisah. Lalu pasangan hidup juga meninggalkan kan. Dan itu tidak mudah, teman-teman. Dan di satu sisi sekarang fokusnya kerja. Fokus kerja, tapi merasa kayak sendiri. Tapi sempat tadi aku siang tadi siang aku doa. Karena hari ini aku off, teman-teman. Jadi nggak ada yang kebetulan waktu Kak Abed kasih jadwal ini. Karena Kak Abed chat, off kan itu 1 minggu 1 kali, kadang 2 minggu sekali. Dan tiba-tiba Kak Abed chat sebelum itu, Kak Abed juga paling nggak tahu kalau hari ini aku off kan. Tapi karena Tuhan, jadi Kak Abed tahu. Jadi aku mampu mempersiapkan, maksudnya bukan mempersiapkan apa. Aku bukan mempersiapkan lebih ke kata-katanya, bukan teman-teman. Tapi aku lebih mempersiapkan kayak ke doanya sih. Lebih ke pengen ini, pesan ini, kata-kataku nggak perlu hebat. Tapi yang pasti teman-teman boleh nangkap dan boleh. Karena yang mengubahkan itu bukan soal kata-kataku yang hebat. Karena yang berkata-kata banyak yang lebih hebat, tapi yang mengubahkan adalah hadirat Tuhan. Jadi teman-teman, aku doa tadi akan minta hadirat Tuhan bisa sampai. Itu kan kalau hanya berkata-kata ya sudah, live ini berakhir, sudah lari juga, selesai juga, ya kan? Tapi kalau hadirat Tuhan akan terus menyertai teman-teman, akan terus mengingatkan dan menjadi rema buat teman-teman di malam hari ini dalam sharing ini. Jadi aku sempat doa. Ada sempat aku mau tidur kan, tidur siang jam 1-2, jam 1-2 itulah. Ternyata Tuhan beracara waktu aku mau istirahat. Tiba-tiba pernah ke teman-teman kayak mau istirahat, tapi tiba-tiba kayak Tuhan bangunin gitu. Ingat doa gitu, worship.
aku tiba-tiba hanya dengar lagu, biasanya dengar lagu tujuannya untuk dengar lagu rohani untuk tidur. Tapi ada 4 lagu itu yang diputar itu secara medley itu, lagunya itu menyentuh dan tiba-tiba Roh Kudus bilang menyembah. Jadi aku nggak jadi tidur sampai sore itu menyembah teman-teman. Jadi worshipnya luar biasa. Jadi ketika Tuhan yang ngajak kita, yuk nyembah, yuk nyembah, worship. Aku nyembah, luar biasa hadirat Tuhan bisa aku rasakan. Karena aku waktu pagi itu kayak rasa begini, Tuhan, kok kesepian amat gitu kan, kerja pulang istirahat tidur lagi, besok kerja lagi, capek lagi gitu kan, kayak mulai mengeluh di hadapan Tuhan. Tapi itu realitas manusia. Makanya aku kasih ayat ini teman-teman, firman ini, kepuasan hanya dalam Tuhan. Jadi ketika kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, bagian itu yang Tuhan akan isi, yang tidak bisa diisi apapun. Ketika kita diisi itu, kita tidak akan merasakan kesepian teman-teman. Itu pasti. Amin. Amin. Jadi teman-teman, ketika itu Tuhan yang isi, kita tidak akan merasakan kesepian. Waktu itu aku kayak rasa, Tuhan baik banget. Jadi kayak gini, ya saya sudah Tuhan kayak ngobrol. Aku kalau sama Tuhan ngobrol. Kadang juga aku pakai bahasa aku. Kadang juga aku pakai bahasa Manado. Ya kan, kalau teman-teman dari Batak bisa juga pakai bahasa Batak dengan Tuhan. Tapi kita juga enggak, kecuali kita kayak mendoakan orang-orang, kita bisa pakai bahasa apa. Tapi kadang Tuhan kayak begini, kayak panggil Pak, capek gitu, lelah, kayak ngeluh ke Tuhan gitu kan. Tuhan lebih senang kita datang ke Tuhan gitu. Bukan berarti kita harus datang harus dengan penuh wibawa, enggak. Kalau dengan Tuhan kayak Bapa dan anak. Jadi waktu aku doa, aku minta ke Tuhan, dan ketika kita minta ke Tuhan begitu, suara Tuhan itu sangat jelas. Suara Tuhan sangat jelas. Jadi Tuhan mau sampaikan, kenapa kita tanya Tuhan gini, aku tanya, Tuhan, kenapa harus ayat ini aku kasih ke teman-teman, padahal banyak ayat-ayat yang lebih luar biasa, ayat-ayat yang lebih hebat. Tapi Tuhan mau ingatkan bahwa hari-hari ini itu yang terjadi. Hari-hari ini itu yang terjadi. Banyak teman-teman mencari kepuasan kepada sahabat. Pernah nggak di sini rasa sepi, gabut ya, bahasa-bahasanya tentang gaul gabut ya. Ajak teman yuk nongkrong, gabut di kos, gabut di rumah, gabut di itu, tanpa kita sadari kita mencari kepuasan. Coba pernahkah teman-teman ketika gabut datang menyembah? Pernahkah ketika kita gabut? Sepi ini ya, telepon ayang dulu ya kan? Telepon bebek dulu, halo gitu kan, gabut. Jadi teman-teman pernah nggak ketika gabut itu kita datang ngisi, Tuhan yang ngisi itu, kesendirian itu, kesepian itu. Dan saya mau katakan teman-teman, kalau soal relation, kalau soal hubungan, tadi juga lewat, aku banyak dapat hal-hal baik dari TikTok teman-teman. Makanya mulai berkarya juga di TikTok dalam hal-hal rohani. Tadi bilang begini, jangan kita menjalani hubungan, kita mencari kebahagiaan di hubungan. Tapi pastikan dulu kita bahagia, ya kan? Baru kita menjalani hubungan. Jadi ada teman-teman yang menjalani hubungan karena dia ingin mencari kebahagiaan di pasangannya. Ya, ketika pasangannya itu mengecewakannya, kebahagiaannya hilang. Tapi ketika kita sudah bahagia dulu, sudah enjoy dulu waktu jomblo, waktu single kan, udah enjoy dengan Tuhan, udah kemana-mana, enjoy dengan Tuhan pelayanan. Terus ada orang baru yang mau masuk dalam hidup kita, kebahagiaan itu tujuan hubungan. Artinya tujuan hubungan yang bukan udah pernikahan, yang maksudku teman-teman, yang sebelum pernikahan itu membagi kebahagiaan, menjadi berkat buat pasangan. Itu tujuannya sebenarnya, khusus anak Tuhan ya. Tapi kalau nggak tahu kalau anak dunia rata-rata pasti jalani hubungan karena kesepian. Ya kan? Pastikan aduh, nggak enak gitu kan, nggak ada yang bisa dihubungin, nggak ada yang perhatiin, ya kan? Sebenarnya surat cinta yang paling indah itu bukan dari pasangan, tapi dari firman Tuhan. Kalau teman-teman ingat, banyak pesan sih, cuman kita jarang aja baca firman. Kita harus akui bahwa sebenarnya itu banyak kata-kata cinta dari Tuhan, ya kan? Makanya ada hamba-hamba yang bilang, mari kita buka surat cinta Tuhan, ya kan? Rasul Paulus juga bilang pesan-pesan Tuhan itu surat Kristus yang terbuka. Jadi bicara surat, bicara pesan yang ditujukan secara pribadi kepada kita. Ya, jadi kita aja yang terlalu pikir pasangan emang, kan? Karena memang betul kita dapat apa dari pasangan juga, tapi sifatnya nggak terus-menerus. Kadang juga moodnya berubah kan. Tapi kalau kita dari Tuhan, Tuhan itu nggak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Jadi teman-teman, kembali lagi ke topik itu, bahwa ada bagian di dalam diri kita itu yang hanya bisa Tuhan isi. Dan sebentar teman-teman juga boleh saling sharing, boleh saling bagikan bahwa apakah ini jadi pertanyaan, apakah teman-teman pernah mengalami itu? Pernah mengalami, pasti manusia pasti pernah mengalami kesepian. Tapi kita harus bertanya, kenapa Tuhan adakan kesepian, kesunyian, kesendirian kayak itu? Kenapa ada? Gitu kan? Supaya kita hanya fokusnya ke Tuhan, supaya kita kayak mengutamakan Tuhan. Dan teman-teman, aku mau bagikan bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun itu menurut aku pribadi dan pengalamanku belajar firman Tuhan itu sangat indah. Itu sangat indah. Kita akan terhindar dari yang namanya sakit hati. Kita akan terhindar dari namanya kecewa, luka batin, bahkan kepahitan. Kita akan, kalau secara manusia dialami, teman-temanku sering bilang tuh begini, saudara-saudaraku juga, makanya ada tante-tanteku ajak aku ke Jakarta kasih kerjaan, aku ke Kalimantan ini karena tanteku juga ajak kasih kerjaan. Kan orang peduli, karena orang bilang kamu kuat, gitu kan, kamu kuat. Dan bahkan di kota Manado itu, keluarga aku pisah, dan rumah tempat tinggal suku itu diambil masalah, ya sudah gitulah, udah nggak ada tempat tinggal, merantau. Jadi kalau secara daging pasti ada kecewa, pasti sakit hati awal-awal ada kan, ya namanya juga manusia, walaupun dicubit gitu kan pasti sakit. Tapi yang bikin aku kuat sampai hari ini karena Tuhan. Jadi aku pun bertemu teman-teman itu semua karena Tuhan. Karena secara nggak langsung dalam pelayananku selama ini secara offline sih, secara ketemu langsung, sharing langsung gitu kan. Tapi kalau ketemu secara online begini itu hanya di komunitas ini yang secara konsisten setiap minggu. Mungkin ada, tapi mereka sifatnya satu bulan paling satu kali ya, paling diajak, tiba-tiba ada ibadah online gitu-gitu kan. Apalagi pas COVID. Oh, pas COVID ibadah online, seluruh ibadah online. Makanya aku bilang ibadah online ini make sense nah untuk zaman yang sekarang ini udah bisa offline. Ternyata karena sebagaimana bisnis yang dari offline itu menuju ke online sekarang yang lebih laku, betul tidak? Injil juga, marketingnya juga harus gitu, teman-teman. Ini kan bicara Injil. Injil itu Tuhan kasih gratis, tapi menginjil tetap bayar. Artinya, Kak Abed mau pelayanan, nggak mungkin motornya atau mobilnya diisi air, kan? Injil itu gratis, Tuhan kasih. Tapi nggak mungkin kita mau jalan itu, nggak mungkin kayak zaman Tuhan Yesus naik keledai gitu kan. Nggak mungkin, iya kan? Ini realitas hidup. Makanya teman-teman sebagai laki-laki ya bekerja, ya kan? Melayani. Jadi teman-teman bahwa Injil itu gratis, tapi menginjil itu berbayar. Jadi hari-hari ini kenapa harus bergerak di offline? Makanya saya percaya bahwa Kak Abed bikin grup ini bukan iseng, ya kan? Bukan iseng. Walaupun awalnya hanya karena mungkin karena COVID, ya kan? Tapi semakin ke depan itu paling Kak Abed tanya Tuhan, Tuhan kelar COVID, pasti kan makanya grup ini udah nggak bisa dijalankan lagi. Sebenarnya banyak yang punya grup begini, komunitas gini, tapi akhirnya redup, ya kan? COVID udah kelar, udah pertemuan langsung, tapi komunitas Tanah Liat ini menurutku luar biasa, ya kan? Karena mampu bertahan, padahal COVID-nya udah kelar, ya kan? Jadi luar biasa. Dan menurutku bukan hanya karena COVID, grup ini dibuang, tapi karena ada visi dari Tuhan, yaitu menyatukan anak-anak Tuhan, menyatukan hamba-hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan secara media, karena ada yang bisa dijangkau secara offline, ada yang tidak bisa dijangkau secara offline dan dengan online. Jujur saya sangat diberkati dengan komunitas ini teman-teman, karena ya secara tidak langsung kan melayani ada setiap minggu, tapi hanya seminggu sekali. Itu di gereja pun, itu main musik pun, atau pimpin pujian, atau ya gitu. Itu 1 minggu sekali. Tapi dengan ada komunitas ini, ya pelayanan bisa melayani Tuhan, bisa berbagi, ya kan, secara mental health gitu kan teman-teman.
Jangan kita anggap remeh sebuah sharing, ya kan? Tapi sebenarnya sebuah sharing itu penting. Kayak mental health. Teman-teman kalau pendam sendiri masalah, itu akan jadi racun di dalam diri kita. Tapi ketika kita sharing, makanya komunitas ini terbuka. Teman-teman mengalami sakit hati, boleh bagikan, kita ibarat satu rumah dan kita keluarga. Jadi sharing setiap minggu. Makanya Kak Abid bilang udah mau minggu ini ya kita sharing apa yang kita alami sepanjang minggu ini, ya kan? Makanya tadi aku sharing, Kak Abid, aku kemarin pindah, aku gini-gini, gitu kan? Jadi kita sharing, kalaupun ada masalah yang perlu kita ceritakan, ya cerita. Tapi kalau yang kita rasa belum waktunya, bukan berarti nggak perlu diceritakan. Belum waktunya atau perlu perlu empat mata, entah dengan Kak Abed atau dengan teman-teman kakak-kakak lain, bisa kita sharing, Kak. Kita punya masalah gini, gini, gini. Atau masih malu gitu kan, mau bilang di forum, mau katakan di forum, ya bisa kita sharing secara pribadi dengan kakak-kakak yang ada. Jadi jangan pendam sendiri. Kenapa banyak di Manado kemarin sempat kaget lihat ada sekitar 3 kasus, teman-teman. Anak muda kuliah bunuh diri. Itu masalah kesehatan mental, teman-teman. Jadi kita nggak bisa anggap remeh. Jangankan mereka yang bunuh diri. Saya pribadi sebagai anak Tuhan dan saya percaya tidak ada yang terkecuali di teman-teman ini yang tidak pernah punya niat untuk bunuh diri dalam menghadapi masalah. Pasti ada. Orang kita udah capek hidup ya, mungkin kalau apa ya, kalau bunuh diri itu masuk surga ya udah kosong bumi ini. Karena ya kan enak, masalah hidup mending bunuh diri, ya kan? Manusia kan sistemnya untung rugi kok, dunia rugi kok, sakit hati gini gini gini, mending bunuh diri masuk surga. Tapi realitanya Tuhan mau kita sebagai petarung-petarung hadapi hidup kita, masalah hidup kita. Jadi teman-teman, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jadi badai pasti ada, tantangan pasti ada, dan biarlah hidup kita dipuaskan oleh Tuhan, teman-teman. Dan teman-teman boleh sebentar bagikan apa yang menjadi pengalaman pribadi teman-teman tentang ketika orang meninggalkan, ketika situasi tidak mengenakan, tapi hanya Tuhan yang mampu mengisi itu. Jadi kadang kita berharap pasangan mengecewakan. Kadang Tuhan menunjukkan pasangan kok dia mengecewakan Tuhan. Karena Tuhan mau hanya aku yang isi bagian itu. Kadang kita udah kasih porsi lebih kepada pasangan, betul tidak? Atau kasih porsi lebih kepada, kadang aku juga kemarin kasih porsi lebih ke orang tua, ke pasangan, ke tahta ya kan, pekerjaan. Sempat kemarin punya usaha, punya mobil, punya motor, luar biasa, punya aset, dan aku membanggakan semua itu, pelayanan apa semua. Tapi Tuhan mau menyatakan bahwa nothing, ya kan? Kamu tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Jadi teman-teman, jika nanti teman-teman berhasil mencapai apa yang teman-teman inginkan, itu jangan pernah lupakan Tuhan. Ingat bahwa semua karena Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sharing di tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini teman-teman? Tanggal 29 Agustus ini. Kita ketemu lagi di 29 Agustus 2027. Berapa tahun ke depan? Entah siapa, ya kan udah sukses, udah berhasil. Pesan teman-teman yang hari ini, jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah lupakan teman-teman pelayananmu yang selalu menguatkan, ya kan? Tetap rendah hati. Dan itu yang Tuhan mau, agar Tuhan terus mengangkat. Oke, teman-teman, itu saja firman Tuhan sharing malam hari ini. Dan kita serahkan kepada Kak Abed, dan teman-teman boleh kembangkan nanti sharingnya gimana, mau tentang pengalaman pribadi. Kita rindu dengar dari teman-teman tentang kepuasan. Bagian itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Apakah pernah kita isi oleh bagian lain, oleh manusia, oleh keinginan, oleh apa gitu, lalu bahagia, intinya kebahagiaan kita. Jadi kita gantungkan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati teman-teman semua. Tetap semangat. Haleluya. Thank you Kak Dinal. Kak Dinal berarti ya? Iya, Kak panggil aja Dinal. Dinal. Kak Dinal, Kak Dinal Dinal. boleh, Dinal boleh. Oke, baik. Oke. Oh ya, sesuai instruksi kepala suku, teman-teman kita dulu yuk ambil foto. Kita foto bareng dulu, berarti kameranya di On kan? betul, off cam di on Yuk, kan. teman-teman, sekiranya memungkinkan boleh open cam sebentar aja. Kita mau ambil dokumentasi malam ini.
Kak Cindy, ataukah Kasih memungkinkan? Kak Oh, Julius, puji Tuhan. Kak Heni, Kak Kak Berta, Rina, Kak Heni, Kak Natalia Putri, Kak Julius, Kak Berta. Kak Natalia. Yuk, yuk, yuk. Kak Julius, Kak